Halo, seperti yang kalian lihat, ini adalah fotonya Mam. Rambut beliau masih disasak, rambutnya tebal dan segar. Dan ini foto kita waktu di Turki. Saya usahakan setiap tahun kita at least kita keluar negeri sama-sama ketemu Mam, ya. Dan memang harusnya Mam juga datang tanggal 18 Desember sampai tanggal 8 Januari. Dan kita harusnya cruise. Unfortunately, tahun lalu sekitar bulan Oktober, Mam kena stroke. Jadi kemudian sekitar tanggal 14 Januari, Mam bilang Mam mau ketemu dengan saya. Dan saya tahu bahwa saya harus pulang. Kalau Mam butuh saya harus pulang. Jadi saya booking dan saya pulang tanggal 17 Januari. Saya ke Surabaya. Saya merasa sedih juga, tapi saya merasa bersyukur juga bahwa masih bisa ketemu dengan Mam. Nah, ini Mam, saya kasih pakaikan topi, saya belikan topi karena Mam punya rambut jadi mulai rontok, ya. Dan Mam punya tangan kanan tidak tangan kiri tidak bisa diangkat. Terus beliau susah menelan, ya, tapi sekarang mulai pelan-pelan bisa menelan. Jadi ini adalah hari pertama saya memijat kaki beliau dan saya berusaha mau tanya untuk mengembalikan daya ingatnya. Saya tanya mengenai matematika, tambah-tambah, kurang. Terus saya tanya nama-nama orang yang dia tahu, anak, cucu, family, semua saya tanya gitu. Untuk melihat Mam punya daya ingat. Jadi my first priority sebagai kepulangan saya kali ini adalah untuk Mam. Saya menyediakan sebanyak waktu mungkin dengan beliau. Saya rencananya tidak keluar-keluar, ya. Tapi tentu sekalian juga saya kuliner. Nah, kuliner saya yang pertama yang saya cari adalah pangsit mie ujung pandang, Kudung Doro. Nah, ternyata ini katanya ada cabangnya di Pondok Chandra. Jadi saya cobain pangsit mie ujung pandang. Singkat cerita, saya di sana terus saya kemudian kita mulai masuk Imlek. Jadi Mam rencananya akan bagi-bagi ampau untuk cucu-cucu. Jadi ini ceritanya kita masukin uang di ampau. Juga pada waktu itu saya mulai pikir gimana nih Mam punya rambut mulai tipis di sini. Saya belikan wig di Pasar Atom. Saya belikan kebaya karena Mam mau pakai kebaya. Nah, kita panggil tukang salon ke rumah untuk dandani Mam di hari Imlek, ya. Jadi ini adalah hari Imlek. Ini keluarganya daripada Aping datang, ipar saya, punya keluarga semua ada di sini, adik-adiknya. Jadi dari keluarga ipar saya semua, ya. Mereka juga bilang supaya Mam ditaruh di tengah dengan kursi dan ikut berfoto bersama. Jadi Mam pakai kebaya merah muda, matching dengan sarungnya, dan saya pakai baju Chinese, ya. Kita foto bersama di sini. Kemudian juga saya pada hari Imlek itu kemerdekaan saya datang untuk memberikan hormat, memberikan selamat, dan ketika keponakan saya memberikan selamat kepada nenek omanya, ya. Jadi menurut Mam, makeupnya terlalu tebal. Dia bilang itu seperti makeup orang mati katanya. Saya pikir ya bagus juga sih harus dikasih merah-merah muda supaya lebih ini cerah. Tapi saya setuju makeupnya terlalu tebal. Mam udah biasa. Pada hari itu juga saya berkesempatan untuk pai-pai pada Mam, terus berikan beliau ampau dan mendapat berkat dari Mam untuk saya. Ya, saya setiap kesempatan kalau bisa saya terus ada beberapa teman datang mengunjungi, ada Alin teman saya datang mengunjungi Mam, datang Mam ini lagi makan sendiri, didampingi ada susternya sebelah kanan cuma tidak kelihatan.
Ali datang bawakan makan makanan. Dan itulah yang saya bisa lakukan untuk Mam kemarin, ya. Kemudian di Surabaya saya mendapat beberapa kunjungan dari saudara-saudara. Ini Rinaldi, sepupu saya, eh, dan dan eh, dan ini adalah eh, sebenarnya sepupu saya juga, namanya Hendrik. Beliau sekarang adalah kepala cabang Bampanin Jawa Timur apa Surabaya gitu. Nah, terus kemudian yang berkesan di situ tentu saya juga ada, saya dapat telepon untuk mengunjungi eh, Tante Wiwi Kawilarang. Ya, jadi karena dalam rangka Imlek, saya menjemput Tante Wiwi Kawilarang dan kita keluar makan di restoran bersama ipar saya Stanley. Ya, seperti yang kalian tahu bahwa Ibu Wiwi Kawilarang ini yang mempunyai farmasi yang disebut Rama, yang harusnya yang akan memproduksi vaksin Nusantara. Jadi beliau mempunyai pabrik obat Rama, juga beliau mempunyai hotel, kalau tidak salah namanya Windham Hotel di Surabaya. Ini adalah Ibu Wiwi Kawilarang. Dia juga mempunyai klinik kecantikan, ya. Dia senang sekali saya datang bisa menemani dia. Di samping itu di Surabaya saya uh, yang highlight bahwa saya diundang untuk menghadiri Imlek PSMTI Surabaya, ya, di hotel, ya. Nah, ini adalah waktu kita datang, saya dengan ipar saya, kita disambut dengan Koko dan Cici di sana. Dan tentunya saya ketemu dengan Pak Dahlan Iskan. Ya, Pak Dahlan Iskan ada di sini. Beliau memakai baju consam, istrinya ya memakai baju Tionghoa, uh, baju koko. Ini adalah saya dengan ipar saya, kita udah siap-siap mau berangkat untuk pergi Imlek di situ. Beberapa orang datang untuk foto-foto, termasuk Hana, dan ada juga ketemu dengan teman-teman. Nah, ini ketemu dengan Pak Teguh. Begitu beliau melihat saya, Pak Teguh ini adalah kepala properti, cukup raja properti di Surabaya, ya. Beliau juga aktif dalam memberikan mentor-mentor untuk Lion Club. Beliau juga banyak menyumbang di PSMTI dan di Lion Club, ya. Dan beliau selalu diikuti dengan juru kameranya, tukang fotonya khusus. Terus ada juga pembantu, dia selalu ditemani dengan pembantu-pembantunya, ya. Jadi ada yang bagian foto, ada yang bagian ambil catat nama orang, dan dia lihat saya, dia tarik ke tengah panggung dan kita berfoto bersama. Dan dia bilang, catat ini orang penting, catat Pak Buce punya nomor telepon katanya. Terima kasih Pak Teguh. Jadi terus mereka catat saya punya nomor telepon. Di acara itu juga saya ada lihat ada dua anak muda. Ini yang di belakang saya kembar. Dia mondar-mandir terus dia datang. Ini Kobuce ya katanya. Saya adalah pengagum YouTube-nya. Oh iya. Dia bilang saya dekat dengan Pak Philip Mantova. Kami dari gereja Philip Mantova. Saya lihat interview Kobuce dengan Pak Philip. Lain kali kita ketemuan, saya bawa ketemuan Pak Philip Mantova. Saya juga lihat interviewnya dengan Pak Gilbert katanya. Ayo kita foto Kobuce. Ya, ini kita foto bersama. Rupanya dua anak muda ini, si kembar ini memang mereka sangat, menurut saya sangat sangat supel dan sangat supel dan saya rasa satu waktu mereka akan berhasil di dalam membangun jaringan dan network.
Rupanya mereka orang tuanya adalah cukup terpandang dan cukup kaya di Surabaya, ya. Ini acara PSNTI yang di Surabaya. Ada Pak Haritanu datang, ya. Pak Haritanu uh, juga mengundang beberapa pengurus untuk masuk Perindo, ya, untuk mendukung di Perindo. Beliau dengan graceful juga memberikan tempatnya dan hotelnya sebagai kantor PSNTI di Jakarta dan di Surabaya kayaknya, ya. Jadi ini Pak Haritanu, ini di Surabaya. Yang merah ini adalah pakai baju merah adalah Pak Teguh, pakai baju kuning Pak Willy, dan tentunya adalah ketua daripada yang Surabaya ini, ya. Di sini banyak ternyata banyak dari banyak orang-orang kaya Surabaya. Bahkan banquet ini mereka yang biayai, yang sumbang, ya, semuanya makanannya enak. Uh, Terus kemudian saya lihat ada dari Ciputra Group, ada dari Sinarmas dan segalanya, ya, datang di acara itu juga. Terus kemudian apalagi yang saya bisa cerita. Oh, saya ketemu dengan teman baik saya. Ini ipar saya yang baju merah adalah uh, uh, ada Nuni dan Latif, Ishak Latif, ya. Dulu kita sama-sama di Komuda, sekarang beliau jadi gembala di mungkin Lumajang, ya, kayaknya gitu. Ya, itulah yang saya bisa cerita sedikit di Imlek di sana di Surabaya. Kemudian highlight juga di sana, saya sempat ke gereja. Tentu hari Minggu harusnya mau ke gereja, tapi pas bersamaan dengan Imlek dan pas Aswin dengan Monica tidak ada karena mereka ada di Singapura. Jadi akhirnya saya ikut doa malam, ya, doa malam. Akhirnya saya ketemu dengan sahabat saya Aswin dan Monica, ya. Dan besoknya saya ke rumah mereka. Ini Aswin dengan Monica baru mandi. Monica masih belum make up dengan Roni teman kita, ya. Jadi kita nostalgia lah cerita-cerita zaman dulu, bagaimana apa yang terjadi zaman dulu gitu, ya. Terus kemudian saya berfoto bersama dengan Aswin, dia rangkul saya dan kita berfoto dengan beberapa mobilnya, ya. Jadi dulu saya dan Aswin kita sempat serumah sebelum dia menikah dengan Monica. Even saya memperkenalkan dia dengan istrinya tadinya. Dan Aswin ya sekarang beliau yang menjadi pendeta dan yang menggembalakan gereja Betani yang besar sekali di Ngindan itu, ya, tanggung jawab yang besar. Kemudian saya di sana, ini malam setelah doa malam kita turun ke bawah. Setelah doa malam kita turun ke bawah untuk makan di bawah bersama hamba-hamba Tuhan. Yang tengah ini adalah anaknya Joshua. Sekarang udah mulai khotbah juga, ya. Ini Monica, of course, ya. Rambut Alvin kelihatan putih, tapi itu mungkin karena efek dari cahaya lampu dari atas, ya. Kemudian kita ya kita banyak cerita-cerita lah untuk zaman masa-masa lalu. Ya itulah sedikit oleh-oleh saya dari Surabaya. Sebenarnya saya mau tinggal lebih lama di Surabaya, tapi kemudian saya tahu bahwa ada Nasional Imlek di Jakarta tanggal 29 Januari. Jadi saya putuskan untuk berangkat ke Jakarta. Karena pesawat saya ke LA juga dari Jakarta dan saya memang akan tinggal di Borobudur. Jadi saya memajukan tinggal saya di Borobudur mulai tanggal 28 Januari sampai tanggal 4 Februari. Itu ceritanya. Jadi cuma 6 hari. Dan saya pikir saya mungkin bisa ketemu banyak orang di sana di Jakarta. Ya puji Tuhan, saya di Surabaya mulai dari tanggal 17. Saya tiba tanggal 19.
sampai tanggal 20 28, 18 sampai jadi 10 hari saya di Surabaya dengan menemani Mam. Semoga Mam ceritanya Mam akan di SA lagi dengan Dr. Terawan. Sudah dibawa ke Solo, tapi begitu mau di DSA dicek HB-nya turun. Jadi ditunda lagi. Nah, kesempatan itu kebetulan ada yang bilang tentang Dr. Yuda yang menyuntikkan protein. Protein yang diambil dari stem cell, ya, protein stem cell. Satu kali suntik 1.250.000. Jadi mereka coba, kita ada 4 kali suntikan, kita mau lihat apakah itu memberikan perubahan atau tidak. Rencananya sebulan setelah suntikan terakhir, kita akan melihat kondisi Mam dan kita akan berikutnya kita akan di SA kembali ke Solo untuk Mam. Ya, terima kasih teman-teman untuk doa kalian untuk Mam. Ya, saya berharap Mam segera akan sembuh. Ya, berharap beliau akan segera sembuh, segera pulih. Ya, beliau berubah sekali ya dari seperti yang kalian lihat tadi. Ini adalah Mam waktu sehat. Nah, ini rambutnya masih tebal sekali. Tiba-tiba jadi rontok semua habis ya. Ya, saya sedih sekali. My beautiful mom ya sakit gitu ya. Ya, terima kasih untuk doanya lagi. Oke, bye.